Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau XAU USD atau emas ya. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022, jam menunjukkan pukul 9 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, sebelum saya mulai sharing analisa, saya mau kasih info dulu kalau misalnya teman-teman mau mengikuti workshop atau private trading, bisa langsung kontak nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung kita review aja di strategi di hari kemarin ya. Strategi di hari kemarin saya bilang kalau sebetulnya kondisi di gold ini trennya masih cenderung turun yang pertama, tapi nggak terlalu kuat. Terus yang kedua, harga masih bermain di range tertentu gitu loh. Jadinya kalau mau open posisi baiknya dekat support atau resisten mayornya seperti itu. Nah untuk support mayor kemarin saya bilang ada di dekat low terakhir ini ya, low dari main wave ya. 1816. Jadi kalau mau buy dekat 1816, nanti kalau dia break bisa cut loss gitu seperti itu. Dan ternyata kemarin harga beneran turun dekat 1816 ya, dan sempat mantul-mantul di sini ya. 63 pip, di sini sempat mantul lagi 45 pips, di sini pagi ini sempat mantul lagi 40 pips. Nah, untuk opsi sell sendiri saya bilang 1829 juga masih bisa untuk entry sell ya, sedekat mungkin ini ya. Cuman yang saya rekomendasiin sih bukan yang sedekat ini ya. Kalau seandainya nanti dia naik sampai kisaran seperti kayak 1840 dan 1847 ya, atau 1834. Jadi yang level resist yang memang dekat batas-batas upper BB gitu. Ini kan ada upper BB weekly, di sini SD plus 1, ini SD plus 2 gitu ya. Terus kalau yang monthly paling jauh di sini ada SD plus 1 di dekat 1852 ya. Di sini juga ada resisten mayor gitu. Nah, semoga teman-teman yang kemarin entry buy ya dekat sini, atau mungkin sell masih di dekat-dekat 1829 ya, karena dia belum break ke sini, mungkin coba sell juga masih bisa profit ya. Nah, ini saya update dulu ya, ini untuk wave-nya. Ya, jadi dia harga menekan terus sampai sini ya. Ini level supportnya juga udah nggak ada. Nah, kita analisis dulu ya dari time frame besarnya. Kalau di time frame H4 secara BBMA memang masih trending down ya. Kita lihat ini moving average bulanan masih arahnya turun, 4 bulanan juga turun. Terus harga bermain di luar standar deviasi min 1 BB 4 bulanannya yang putus-putus warna coklat ini. Terus ya dia juga bermain di luar standar deviasi min 1 BB bulanan yang warna putus-putus warna aqua ini ya. Jadi masih abnormal down atau kecenderungan arah turun di acuan besarnya gitu teman-teman ya. Ini LSMA juga down. Nah, kita turun ke time frame H1 secara mingguan, dia juga masih bermain harga di luar standar deviasi min 1 BB mingguannya. Jadi artinya juga kecenderungan arah masih turun. Di time frame 30 menit harga sudah masuk area normal daily ya. Daily sudah normal. Jadi sudah ada pelemahan turun di acuan kecilnya. Ini LSMA daily juga mulai mau up ya warnanya ini. Nah, ini. Kalau ini terus naik, mungkin dia bisa naik sampai upper daily atau sampai middle MA mingguannya ya, untuk batas-batas terdekatnya.
Nah, kalau dilihat dari formasi BBMA-nya, saya masih cenderung untuk mencari opsi sell ya. Tentunya sell di upper ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau entry buy saat ini juga, saya bilang ini bisa aja dilakuin ya untuk entry buy, tapi stop lossnya ini lagi-lagi di bawah 18-16 ya, di level low dari main wave-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk entry sell sebetulnya untuk stop loss yang ideal ini ada di 18.40 ya, karena di sini juga bisa dibilang ini high dari main wave ya. Ya, jadi kita gabungin ya ini analisanya dengan KG wave ya. Kita pakai main wave di sini. Nah, seperti itu 18.40. Jadi kalau mau sell ya, tapi bukan berarti kita harus nunggu sampai sini baru cut loss ya. Tapi kita bisa juga gunain sub wave-nya ya untuk pijakan ya. Kalau sub wave-nya dari main wave down ini kan ada di 18.29. 18.29, jadi kita sebentar ya, insert. Jadi kita bisa cari sell di sini. Nah, inilah. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Ini asumsi harga akan bermain di rentang ini gitu untuk hari ini ya. Ya, jadi insert. Bentar ya. Kita coret-coret dulu aja. Pakai warna apa enaknya, hijau kali ya. Jadi kemungkinan nih, aku gambar kemungkinannya ya di ini time frame 1 ya. Jadi kalau dia naik, kemungkinan di sini dia mungkin bisa mantul dulu seperti ini. Ya. Tahu kalau dia turun, kemungkinan dia di low ini bisa mantul. Nah, terus kemungkinan lagi kalau misalnya ini 18.29 break, nah ini dia bisa mantul di sini. Nah, itu terus kemungkinan selanjutnya kalau dia masih break, nah, kemungkinan dia mantul di sini. Nah, kira-kira itu ya titik-titik batas pengamatan yang bisa kita amati ya. Atau kita kalau mau coba entry bisa di dekat batas-batas tersebut ya, 18.29, 18.34 dan 18.40 yang bisa kita jadi patokan untuk stop loss atau cut loss ya, teman-teman. Begitu juga untuk entry buy di 18.16. Kemudian kalau mau entry lagi, kalau ini break 18.16 bisa sedekat mungkin 18.05. Ini udah paling jauh ya supportnya ya. Jadi kalau ini break, aduh, sebentar ini. Nah, di sini tempat entry-nya di sini kira-kira ya. Nah, itu 18.05. Nah, gitu. Nah, tapi karena ini kecenderungannya masih down ya, jadi opsi sell sepertinya masih menarik untuk kita cari di hari ini. Walaupun opsi buy juga masih oke. Saya lihat selama stop lossnya juga terukur ya. Dan timingnya juga tepat, jadinya masih bisa profit kayak yang kemarin kan. Misalnya kita buy di sini di tengah-tengah gini kan nanggung ya. Yang seperti yang saya bilang, makanya buy deket level supportnya sedekat mungkin. Kita nggak tahu harga akan dekat seberapa jauh, tapi kita anggap itu udah dekat dan stop lossnya udah kita bisa terima, maka kita bisa coba open posisi buy gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan di tengah-tengah nanggung ya, ini masih jauh sampai dekat level supportnya gitu. Nah, sama seperti ini juga tergantung teman-teman. Kalau mau buy sekarang, ini lumayan 44 pips lebih kalau kita pakai 18.16 sebagai area stop lossnya.
misalnya kurang bawah ya tungguin aja nanti harga siapa tahu ke bawah lagi ya, paling enggak setengah, turun setengah dari gelombang naik ini, umpama di sini ya tengah-tengahnya 1820 gitu, baru coba entry buy gitu. Ya udah mungkin seperti itu aja dulu teman-teman, nih udah 10 menit videonya, kelamaan ya. Semoga membantu untuk analisa dan strategi di pair gold di hari ini, dan semoga profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.